Shalom. Yeay. Selamat datang di Ibadah Koremda tanggal 11 Oktober. Yeay. Gimana teman-teman nih, udah lama banget kita ibadah online di YouTube dan di Gmeet. Gimana perasaannya setelah selama ini kita nggak ketemu? Gimana, Iya, udah berapa lama ya Dek ya kita nggak ketemu? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan ya. Pasti udah kangen dong sama kita-kita ini ya kan. Oh ya, sebentar kita mau saya di sini mau cek semangat dulu nih Dek. Oke, cek silahkan. semangat dulu. Kayak yang mana semangatmu? Yeay. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada minggu hari ini, kita mau satu dalam doa, Mbak Jawi yang hantarkan. Oke, mari kita berdoa, saya yang menghantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang selalu baru dan selalu baru setiap harinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati kami, kiranya Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kiranya Bapa yang memberkati ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai lebih lagi, kita mau bangkit berdiri dulu biar tambah semangat. Kita mau pujikan sebuah lagu, Kami Terima. Boleh banget tepuk tangan. Setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Ya, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kita terlebih dahulu mau menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Manis kau dengar Tuhan. oke. Teman-teman boleh ambil sikap doa, atur posisi terbaik. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku,
sebelum kita mau memasuki firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa dulu. Teman-teman boleh siapkan hati dan pikiran, boleh menyiapkan sikap duduk yang enak di rumah kalian masing-masing. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, dan kami mengucap syukur ya Allah untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, siapkan telinga kami Tuhan untuk dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pula hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Mbak Sofi boleh menyampaikan firman-Nya. Salam sehat, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Mbak Sofi, atau boleh kalian memanggil saya Bu Sofi. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, remaja yang luar biasa, masa depan gereja. Pada hari ini, pada hari Minggu ini, saya mendapatkan tugas membawakan renungan dengan judul Hadiah yang Terindah. Setiap orang pasti pernah mendapatkan hadiah. Dan setiap orang punya persepsi hadiah terindah di dalam dirinya. Ada yang mengatakan, oh ini loh HP adalah kado yang terindah saat saya kenaikan kelas misalnya. Atau mendapatkan kado terindah ketika diizinkan mengendarai sepeda motor atau mendapatkan SIM. Atau bisa juga orang mengatakan, saya mendapatkan kado terindah saat saya berusia 17 tahun. Orang-orang yang saya sayangi, teman-teman berkumpul memberikan ucapan selamat dan mengingat akan usia saya. Itu banyak persepsi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang Allah berikan. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh dia mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset? Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hamba ini?
siapa atau sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanku itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuannya supaya cucu tuanmu ini mendapatkan makanan. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja berkata kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jawab raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amail di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hamba ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuannya supaya cucu tuanmu itu ada makanan. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba
adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya pincang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 9 ayatnya yang pertama sampai 13. Anak-anakku remaja yang luar biasa yang Sofi banggakan, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa kita ini memerlukan penghargaan atau istilahnya diuwongke. Tokoh itu adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow ini memiliki konsep bahwa penerimaan diri itu merupakan prioritas dalam kebutuhan kehidupan. Kalau kita tidak dihargai, ora diuwongke, apa yang akan terjadi? Kita akan jadi stres, tidak pede, atau saya ini siapa tuh? Saya tidak punya apa-apa dan saya tidak berharga. Itu yang dirasakannya. Demikian juga pada kisah ini. Kalian tahu, Daud adalah raja kedua bangsa Israel yang sebelumnya itu dipegang oleh Raja Saul. Raja Saul ini sangat membenci Daud. Tetapi luar biasanya Saul memiliki anak Yonatan. Yonatan ini bersahabat dengan Daud. Dikisahkan dalam 2 Samuel tadi, boleh dikatakan Mefiboset itu adalah keturunan dari seorang raja. Karena apa? Kakeknya Saul adalah raja. Bisa dibayangkan ketika nanti Saul turun tahta, ayahnya Yonatan akan menjadi raja. Setelah nanti Yonatan turun tahta, otomatis Mefiboset akan menjadi raja. Dengan demikian, Mefiboset ini adalah cucu dari seorang raja besar bangsa Israel. Tentunya segala fasilitas, segala layanan adalah VVIP. Itu pada waktu itu yang dirasakannya. Banyak orang yang mengasihi dia. Orang yang di sekelilingnya semuanya mengelulukan dia. Tetapi di luar dugaan, berubah keadaan menjadi 180 derajat ketika bangsa Israel kalah dari musuhnya, baik dari Filistin maupun bangsa Amalek. Saul meninggal dan bahkan ayahnya Yonatan pun meninggal. Situasi genting dan seluruh istana panik. Saat itu juga hambanya mengambil Mefiboset untuk menyelamatkan karena dia adalah keturunan raja, tetapi malang tak dapat ditunda. Ketika diambil Mefiboset pada waktu itu umur 5 tahun, digendong terlepas dari gendongannya sehingga dia mengalami cacat seumur hidup, kakinya timpang. Singkat cerita, dia diungsikan di tempat yang aman hingga akhirnya dia menjadi dewasa dan bahkan dia memiliki seorang anak. Dan tahta kerajaan bangsa Israel berpindah kepada Daud. Daud menjadi raja besar, tetapi Daud ini adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang bijak. Bagaimana dikatakan bijak? Daud ini masih mengingat janjinya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu diantaranya adalah Yonatan. Daud masih mengingat ketika Yonatan mengatakan, "Kelak aku mati pun, aku titip keluargaku, jangan binasakan." Betul, Raja Daud tetap mengingat janji itu, dan ketika Daud bertahta, kemudian dia mencari keturunan Yonatan sahabatnya. Dan ditemuilah Siba, hamba keluarga kerajaan, dan dia mengatakan, masih ada tuanku, anak dari tuanku Yonatan, yaitu Mefiboset. Mefiboset
masih hidup, masih Tuanku. Baik, panggilkan dia, aku akan bertemu dengan dia. Sobat remaja yang berbahagia, kalau kita di posisi Raja Daud begitu ya, ketika kita dibenci, ketika kita bahkan akan dibunuh, pasti kita tidak akan membalasnya dengan kebaikan. Kita bahkan kalau bisa, kita juga akan menghancurkannya. Bahkan lebih kecil, lebih jahat lagi. Itu yang mungkin akan terjadi di dunia ini. Tetapi tidak demikian dengan anak Tuhan. Raja Daud menunjukkan kasihnya. Dia menepati janjinya. Seperti Tuhan menepati janjinya, dia tetap menyertai hamba-hambanya yang setia. Meski Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi Daud mengakui dan bertobat dan kembali setia kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai dia, tetap memberkati dia. Yang kedua, Daud menunjukkan kasihnya itu pada sahabatnya. Dia tidak menghancurkan keturunan sahabatnya, karena pada waktu itu kan ada hukum. Kalau ini raja baru bertahta, keturunan raja yang sebelumnya itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Tidak memberontak pada raja baru. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia mengingat janji sahabatnya dan dia menyatakan kasihnya kepada anaknya, kepada Mephiboset. Mephiboset semula takut, sobat remaja. Karena apa? Wah, nanti aku akan dimusnahkan, aku akan dihancurkan, aku akan dibunuh. Tetapi tidak. Ternyata Raja Daud bahkan mengembalikan seluruh kekayaan nenek moyangnya kepada Mephiboset dan keluarga. Dan bahkan Siba diminta Raja Daud untuk mencukupi, menggarap ladangnya dan tetap memasok makanan agar keluarga Mephiboset tetap sejahtera. Dan satu lagi yang luar biasa, Mephiboset tetap makan sehidangan dengan sang Raja Daud. Itu yang patut kita teladani. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sobat remaja, terkadang kita pernah juga merasa ada rasa minder, rasa tidak pede ketika kita menyadari lingkungan kita, teman-teman kita tidak menerima kita dengan baik. Akhirnya kita menjadi orang yang kuper. Tetapi mari kita mencoba membuka diri kita, menerima berdamai dengan keadaan kita. Dan kita pun dalam bergaul bisa menerima mereka tanpa memandang latar belakang mereka, status strata mereka. Apapun saudara kita, entah itu saudara di gereja, di kampung, di sekolah, kita terima mereka. Kalau mereka tidak terlalu suka dengan kita, jangan ambil pusing. Hilangkan itu, kita enjoy saja. Yang pasti, lakukan yang terbaik, berikan cinta kasih itu tanpa syarat. Walaupun mereka suka kasak kusuk pada kita tetap baik, tetap tersenyum, sapa mereka, hargai mereka, tidak apa-apa. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sobat remaja yang mengasihi Tuhan, itu dalam pergaulan, di dalam keluarga, secara tidak kalian sadari, kalian pun terkadang dengan orang tua, dengan pembantu, terkadang tidak menghargai. Hargai mereka yang sudah menolong kita menyelesaikan pekerjaan rumah. Hargai orang tua kita yang mungkin sudah tidak cantik, yang sudah sepuh, yang mungkin sudah sakit. Tetap hargai orang tua kita. Orang tua kita itu luar biasa, mencintai kita tanpa syarat. Senakal-nakalnya kita, sejelek kita, orang tua itu mengasihi kita, merawat kita sampai dewasa seperti ini. Bahkan
saat kalian sukses. Jangan sampai kita seperti cerita dari Sumatera Barat, siapa namanya? Malin Kundang. Dia adalah anak durhaka. Dia tidak mengakui ibunya. Karena apa? Ibunya larang, sudah tua. Dia melupakan cinta kasih, rawatan orang tuanya, membesarkan, itu dia lupakan. Jangan tiru seperti itu anak-anak. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya apa? Lanjut usiamu. Dan kehidupan kalian senantiasa disertai, akan dibimbing Tuhan sampai sukses nanti. Nah, itulah hadiah yang terindah yang sebenarnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita memandangnya tergantung kepada kita. Tapi Bu Sofi percaya kalian sebagai anak Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi welcome kepada siapapun, menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama tanpa pandang status, tanpa pandang latar belakang. Tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja generasi gereja yang luar biasa, dan mewartakan cinta kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Mbak Sofi atas firman yang disampaikan. Kiranya firman-Nya dapat bermanfaat bagi kami semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita mau mendengarkan pengumuman dan doa syafaat dari Koni. Shalom teman-teman, saat ini aku mau memberikan pengumuman. Yang pertama, persekutuan Koremda untuk Minggu Ganjil akan berlangsung di aplikasi Gimit yang akan dilaksanakan hari Sabtu setiap jam 7 malam, dan link untuk aplikasi Gimit akan dibagikan melalui grup Koremda GKJ Nagen Palur. Pada Minggu Genap, ibadah remaja pemuda dilaksanakan melalui streaming YouTube GKJ Nagen Palur yang akan tayang perdana setiap hari Minggu jam 10. Pengumuman yang kedua, buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui kotak persembahan dan lewat amplop yang bertuliskan Koremda. Pengumuman yang ketiga, tim Pusdok sedang mengadakan open recruitment bagi teman-teman yang berminat di bidang multimedia atau ingin belajar dan cari pengalaman bagaimana membuat suatu video, boleh bergabung dengan menghubungi tim Pusdok dengan menghubungi Einar. Pengumuman yang keempat, program Bacem akan tayang setiap Sabtu malam jam 8 di minggu ketiga dan pertama dalam YouTube GKJ Nagen Palur. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Koni pengumumannya pada hari ini. Dan sebelum kita mau memasuki doa syafaat, terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Dari Surga dengan Cinta. Dan teman-teman di rumah boleh menyiapkan hati, pikirannya sebelum kita doa syafaat. Sebelum dapat ku mengasihimu, kau terlebih dulu menyayangi hidupku. Bukan aku yang telah memilihmu, namun engkaulah yang memanggilku.
Sebelum kita mau memasuki doa syafaat, ya, untuk dan waktu kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat seluruh Kau boleh sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali Tuhan berkumpul walaupun lewat online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Saat ini kami terkhusus berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan masih dilanda pandemi Tuhan, masih belum merasakan Tuhan buat new normal yang sesungguhnya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memiliki rencana yang bagus, Kau memiliki rencana yang terlebih indah Tuhan buat kami untuk langkah kami selanjutnya Tuhan. Saat ini kami mau juga berdoa buat gereja kami Tuhan, GKJ Ndagen Palur, buat seluruh pendeta, buat seluruh majelis, buat seluruh jemaatnya Tuhan. Kiranya Kau berkati satu persatu dari kami Tuhan, sehingga kami terus Tuhan berpelayanan, terus percaya Tuhan atas kuasa-Mu yang sangat besar Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Koremda, Kau yang sertai setiap pelayanannya, Kau yang sertai setiap prokernya Tuhan, yang mungkin tahun ini belum terlaksana Tuhan. Tapi kami mau Tuhan untuk terus menunggu waktu yang tepat Tuhan, waktu yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami satu persatu, buat kakek nenek, buat papa mama, buat saudara-saudara kami Tuhan. Kau yang jagai setiap kesehatannya, Kau yang jagai setiap perjalanan hidupnya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa buat studi kami Tuhan, buat pekerjaan kami. Kiranya Kau berkati walaupun di tengah pandemi saat ini Tuhan, walaupun di saat pelajaran kami yang mungkin online Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk terus percaya, untuk terus menyerahkan semua studi dan pekerjaan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memiliki rencana begitu besar buat kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ibadah kami yang selanjutnya Tuhan. Kau sertai buat setiap perjalanan hidup kami, Kau sertai buat setiap apapun yang kami laksanakan Tuhan. Kau jagai setiap kami satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami mau menyerahkan seluruhnya semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Koni buat penyampaiannya. Dan teman-teman, terima kasih juga, kita udah di penghujung ibadah ini. Terima kasih buat sudah menonton tayangan YouTube ini. Dan sebelum kita mau akhiri, kita mau bersatu dalam doa. Dulu. Saya hantarkan. Mari teman-teman, Tuhan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu atas kami, hingga kami boleh Tuhan mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Tuhan, Kau berkati kami satu persatu, biarlah kami tetap bisa menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, kiranya kami boleh bertemu di lain kesempatan, entah di online atau offline, biarlah Engkau yang berencana atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah join buat nonton. See you. Sampai jumpa minggu depan. Yeay, Tuhan Yesus memberkati.